Seorang warga yang kebetulan lewat di pinggir jalan Bukit Jambul Karangasem Bali merasa curiga ketika mencium bau yang cukup menyengat. Ketika dicari, ternyata bau itu berasal dari sebuah kantong plastik yang tergeletak begitu saja di balik pohon nangka. Merasa penasaran, ia pun memutuskan untuk membuka bungkusan tersebut. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus kriminal yang dilatar belakangi oleh drama percintaan dan perselingkuhan dari sepasang sejoli yang berakhir dengan tragis. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan wanita cantik yang bernama Diana Sari, berusia 22 tahun dan merupakan seorang wanita yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang berlokasi di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Tidak diketahui pastinya kapan ia menikah, tetapi dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai satu orang anak yang masih kecil. Namun sayangnya, hubungan rumah tangga yang ia bina bersama dengan pasangannya saat itu tidak bertahan lama, karena pada Mei 2013 keduanya memutuskan untuk bercerai. Setelah resmi berpisah dengan suaminya, Diana membawa anaknya untuk tinggal bersama dengannya. Seiring berjalannya waktu, Diana berkenalan dengan seorang pria bernama Fikri yang kebetulan juga merupakan orang Sumbawa Besar. Sedikit info mengenai profil dari kenalan Diana. Pria yang bernama Fikri ini berusia 23 tahun, yang lahir dan dibesarkan di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Diketahui ia telah memiliki seorang istri dan satu orang anak. Untuk kesehariannya, Fikri bekerja sebagai seorang sopir di kantor pengadilan agama Klungkung, Bali. Menurut beberapa rekan kerjanya, ia dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, pendiam dan sopan. Bahkan beberapa temannya mengatakan bahwa saking pendiamnya, Fikri tidak pernah memulai pembicaraan jika teman-temannya tidak memulai lebih dahulu. Nah, perkenalan antara Diana dan Fikri ini terjadi ketika keduanya tidak sengaja bertemu saat berada di Sumbawa. Setelah perkenalan singkat itu, mereka menunjukkan rasa saling tertarik satu sama lain, sehingga mulai intens berkomunikasi. Namun sayangnya, Fikri sama sekali tidak pernah jujur mengenai statusnya, yang merupakan pria beristri. Sehingga secara otomatis, Diana pun mengira jika Fikri merupakan seorang pria single. Hubungan yang semakin dekat membuat keduanya memutuskan untuk berpacaran. Lalu setelah resmi berpacaran, Fikri mengajak untuk tinggal bersama, dan ajakan tersebut disetujui oleh Diana. Mereka pun akhirnya tinggal bersama di sebuah rumah kos, tepatnya di Jalan Kenyeri, Semarapura, Klungkung, Bali. Sedangkan anak sematawayang Diana dititipkan kepada orang tuanya yang berada di Sumbawa Besar. Pasangan sejoli yang sedang dimabuk cinta ini mengaku saling mencintai satu sama lain. Bahkan tidak jarang keduanya memamerkan kemesraan mereka. Salah satu tetangga sekaligus teman dari Diana juga mengatakan, jika Diana ini begitu mencintai Fikri, bahkan ia tidak segan-segan memberikan kekasihnya itu sebuah motor untuk pergi bekerja. Lalu tidak lama setelah keduanya tinggal bersama, Diana akhirnya memberitahukan kepada Fikri jika dirinya sedang hamil hasil dari hubungan terlarang mereka. Namun sayangnya kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium. Ungkapan ini memang paling pas untuk menggambarkan hubungan mereka.
Setelah keduanya menghabiskan banyak waktu bersama di Bali, akhirnya terungkap bahwa Fikri adalah pria yang sudah memiliki istri. Mengetahui fakta mengejutkan itu, Diana merasa sangat terpukul, kecewa dan marah kepada Fikri. Saat itu, Diana yang sedang mengandung pun meminta pertanggungjawaban dari kekasihnya tersebut. Namun, Fikri yang enggan bertanggung jawab malah terus-menerus mengulur waktu. Sampai suatu ketika, Diana mengancam akan membongkar hubungan perselingkuhan mereka kepada istri Fikri di Sumbawa Besar. Mendapatkan ancaman tersebut, Fikri pun mulai gelisah dan mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Merasa rumah tangganya terancam, Fikri yang gelap mata mulai merencanakan untuk membunuh kekasih hatinya agar rahasianya tetap aman. Semua kejadian mengerikan ini bermula pada 16 Juni 2014 pagi hari. Saat itu, Fikri yang terbangun terlebih dahulu melihat sebuah kesempatan untuk menghabisi Diana yang masih tertidur dengan lelapnya. Secara tiba-tiba, ia langsung mencekik kekasihnya hingga Diana meninggal dunia di tempat. Setelah memastikan bahwa kekasihnya benar-benar telah meninggal, ia langsung membawa tubuh tidak bernyawa itu ke dalam kamar mandi. Untuk menghilangkan jejak, Fikri berencana untuk memotong-motong tubuh Diana menjadi beberapa bagian. Namun karena hari itu mulai siang, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat kerjanya terlebih dahulu, guna meminta izin tidak masuk kepada atasannya. Sementara jasad Diana dibiarkan tergeletak begitu saja di lantai kamar mandi. Sekitar jam 10 pagi, Fikri kembali ke rumah kosannya. Setibanya di sana, ia langsung mengambil sebilah parang dan membawanya ke dalam kamar mandi. Pertama-tama Fikri memotong bagian leher Diana hingga bagian kepala terputus dari tubuhnya. Kemudian dilanjutkan dengan memotong-motong kedua tangannya dan juga kedua kakinya. Bagian kaki itu juga masih dipotong lagi, sehingga bagian paha dan betis juga terpisah. Baru setelah itu dilanjutkan dengan memotong bagian tubuhnya. Secara keseluruhan tubuh Diana ini dipotong menjadi 13 bagian yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik berukuran besar. Ngerinya, kegilaan dari Fikri ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Ia masih sempat mengeluarkan organ tubuh Diana dari perutnya, kemudian dipotong-potong lagi menjadi potongan yang lebih kecil. Setelah semuanya sudah beres, Fikri yang merasa kecapean setelah memutilasi kekasih hatinya itu memutuskan untuk keluar dari kamar untuk merokok. Bahkan ia juga masih sempat berbincang dengan salah satu tetangganya sambil menikmati sebatang rokok. Selain itu, dengan wajah yang tidak bersalah, Fikri juga sempat terlihat mencuci motor kesayangannya yang merupakan pemberian dari Diana ke sebuah tempat cucian motor tidak jauh dari rumah kosan tersebut. Barulah sekitar jam 6 malam di hari yang sama, Fikri bergegas pergi ke rumah kosan itu dengan membawa beberapa kantong plastik besar untuk dibuang di beberapa tempat yang berbeda. Oh iya, sebagai info tambahan, di hari kejadian sekitar jam 11 siang, saat Fikri sedang memotong-motong tubuh Diana, salah satu tetangga sekaligus teman dekat Diana selama di Bali sempat merasa curiga karena melihat ada banyak darah yang mengalir pada saluran air di depan rumahnya. Merasa penasaran, ia sempat mengajak salah satu temannya untuk mengecek kamar kos Diana. Namun karena tidak mendapatkan jawaban ketika pintu diketuk, mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Nah, keesokan harinya atau tepatnya pada 17 Juni 2014, seorang warga yang kebetulan lewat di pinggir jalan Bukit Jambul Karangasem Bali merasa curiga ketika mencium bau yang cukup menyengat. Ketika dicari, ternyata bau itu berasal dari sebuah kantong plastik yang tergeletak begitu saja di balik pohon nangka.
Merasa penasaran, ia pun memutuskan untuk membuka bungkusan tersebut. Seketika, dia pun kaget dengan penemuan potongan tubuh yang sudah hancur dan hampir membusuk. Kemudian ia segera melaporkan penemuan tersebut ke warga yang kemudian diteruskan ke kantor polisi terdekat. Pihak berwajib yang menerima laporan itu pun segera mendatangi lokasi penemuan potongan tubuh dan mengecek langsung kantong plastik yang disebut pelapor. Aparat kepolisian menjelaskan bahwa di dalam kantong itu terdapat potongan kepala perempuan dan potongan pinggang yang hampir membusuk. Selanjutnya, pihak kepolisian langsung menyisir area sekitar lokasi penemuan itu. Namun mereka tidak berhasil menemukan potongan tubuh lainnya, sehingga akhirnya beberapa anjing pelacak pun diterjunkan. Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 7 jam, usaha mereka membuahkan hasil. Pihak kepolisian akhirnya menemukan beberapa potongan tubuh lainnya di tempat yang berbeda-beda, tepatnya di wilayah Desa Pesaban, Karangasem, Bali. Kemudian semua potongan tubuh yang berhasil ditemukan dalam 3 kantong plastik besar segera dibawa ke Rumah Sakit Sanglah untuk dilakukan otopsi. 3 kantong besar tersebut adalah 1 kantong berisi bagian kepala dan pinggang, 1 kantong berisi bagian tangan kiri dan kanan, dan 1 kantong terakhir berisi potongan-potongan bagian dari kaki kiri dan kanan. Setelah melewati berbagai rangkaian pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya terkuak identitas dari korban, yakni Diana Sari berusia 22 tahun. Setelah mendapat identitas korban, pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan lebih mendalam dengan mendatangi dan menggeledah rumah kos Diana. Selain itu, pihak berwajib juga sempat memintai keterangan dari para warga di sekitar rumah kos tersebut. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satu tetangga sekaligus teman dekat dari Diana bersaksi bahwa dirinya sempat melihat darah mengalir di selokan depan rumahnya. Berdasarkan keseluruhan informasi yang telah didapat, kecurigaan aparat kepolisian mengarah kepada Fikri yang merupakan kekasih dari korban. Pihak berwajib pun segera memburu keberadaan terduga pelaku dalam kasus ini. Setelah melakukan perburuan selama kurang lebih 1 minggu lamanya, pada 22 Juni 2014 sekitar jam 7 malam, akhirnya Fikri berhasil ditangkap saat sedang berjalan kaki di daerah Jalan Dharma Wangsa, Samarapura, Klungkung, Bali. Pihak kepolisian pun langsung mengiring Fikri ke Polres Klungkung untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam proses interogasinya, Fikri akhirnya mengakui perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa motif menghabisi Diana adalah karena takut hubungan perselingkuhan mereka akan dibongkar kepada istrinya yang berada di Sumbawa. Selain itu, ia juga meyakini jika Diana hanya berpura-pura hamil saja. Fikri mengaku jika dirinya tidak mau keluarga kecil yang sudah dibangun bersama dengan istrinya hancur karena perselingkuhan itu. Sehingga ia pun menjadi gelap mata dan memutuskan untuk menghabisi nyawa kekasih gelapnya. Selanjutnya, pihak kepolisian secara resmi menetapkan Fikri sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Samarapura, Klungkung pada 22 Januari 2015. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarapura menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup kepada Fikri karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan,
Selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.